H3N2 ini paling memang terutama pada lansia dan anak di bawah khususnya 2 tahun lebih menyebabkan keparahan, bahkan angka kematiannya lebih tinggi ya. Nah, bahkan 10% dari lansia yang terinfeksi akan harus dirawat di rumah sakit. Ini gejalanya demam tinggi biasanya ya. Bisa sampai 40-an derajat, kemudian juga batuk yang produktif terus-menerus lama, batuknya bisa lama, disertai nyeri tenggorokan yang cukup hebat dan mengganggu. Suaranya pun bisa parau ya, kalau kita masih ingat waktu COVID, suara orang tuh berubah ya karena kan terinfeksi. Nah itulah kurang lebih ciri khasnya. Karena ada sesak, saturasi oksigennya kayak waktu COVID ya, bisa di bawah 90. Nah ini yang bahaya, dan harus ada oksigen, dan juga termasuk untuk pneumonianya ya harus ada antibiotik yang rutin diberikan, dan biasanya rata-rata 10-14 hari di rumah sakit. Halo Tribuners, Anda menyaksikan Tribun News on Focus bersama saya, Geok Mingwan. Hingga akhir Desember 2025, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melaporkan telah menemukan 62 kasus influenza A atau H3N2, subclade K, atau yang populer disebut sebagai super flu. Temuan tersebut tersebar di 8 provinsi dengan jumlah kasus terbanyak tercatat di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat. Pemerintah menegaskan situasi ini masih dalam pengawasan dan belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan keparahan penyakit. Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Dr. Prima Yosefin, menjelaskan sebagian besar kasus terjadi pada perempuan dan kelompok usia anak. Namun, sebenarnya apa perbedaan flu biasa dan super flu ini? Apakah gejalanya sama atau berbeda, dan apa yang harus diwaspadai? Kita akan membahasnya mendalam bersama dengan dokter dan epidemiolog, Dr. Diki Budiman. Halo, apa kabar, Dok? Assalamualaikum, selamat sore ya, Mbak Gigi dan juga penyimak Tribuner. Baik, waalaikumsalam, selamat sore, Dok. Bisa dijelaskan, Dok, ini terlebih dahulu apa sih ini super flu? Kayaknya udah mulai banyak yang aware nih soal ini. Jadi super flu sekali lagi ini adalah pemberian nama yang disematkan oleh media dan masyarakat ya, sebagai masyarakat. Ini bukan nama ilmiah, bukan juga nama yang diberikan oleh organisasi atau institusi ilmiah. Jadi karena sebetulnya flu ya flu influenza, walaupun untuk diketahui penamaan super ini karena meningkatnya hunian rumah sakit akibat infeksi flu saat ini, terutama pada kelompok lansia dan anak-anak. Dan ini terjadi di berbagai negara ya, termasuk ya di kawasan ASEAN. Nah, penamaan super flu ini juga disematkan karena berbeda dengan kemusiman ya, infeksi musiman flu, yang memang flu ini kan sudah endemik, sama seperti halnya sekarang COVID-19, dia sudah endemik, artinya tadinya memang menjadi wabah seperti pandemi, nah bertahun puluh tahun bahkan kalau bicara influenza, ini dia akan ada terus, dan dia meningkat umumnya di musim dingin. Kalau di negara misalnya ada berempat musim ya, saat ini belahan dunia utara ini sedang musim dingin, dan memang secara tradisi meningkat kasus influenza. Nah, disebut super karena sebelum musim dingin dimulai, influensanya sudah meningkat duluan. Nah, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, lebih cepat begitu. Dan ini terutama juga di negara-negara yang kawasan ekuator seperti Indonesia, yang meskipun tidak memiliki 4 musim, tapi dia banyak yang sedang musim hujan. Dan ini yang juga meningkat infeksi influensanya. Data menunjukkan bahwa secara epidemiologi 10 ya, dari 10 ya, orang yang terinfeksi influenza, 8 itu karena influenza yang subclade K ini ya, yang disebut super flu ini. Berarti 80% banyak gitu. Nah, artinya dia mendominasi.
Nah, tentu sekali lagi penamaan super ini bukan berarti lebih parah atau lebih mematikan, lebih pada memang lebih banyak orang yang terinfeksi. Tapi lebih banyak yang terinfeksi bukan berarti lebih parah. Hanya harus diingat bahwa kalau banyak kasus yang terinfeksi, artinya proporsi orang yang akan harus masuk ke rumah sakit, termasuk angka kematian akan sedikit meningkat. Ya, walaupun sekali lagi case fatality rate untuk super flu dalam tanda kutip ya subclade K ini itu di 0,1%. Jadi kecil sebetulnya. Baik. Dok, adakah perbedaan dok antara super flu dengan flu biasa begitu dok? Perbedaannya pada gejala memang bicara sekali lagi influenza ini ada 4 ya, ada 4 jenis influenza. Pertama influenza A, B, C, D. Nah, yang sering menyebabkan wabah pada manusia di dunia saat ini dan menjadi siklus musiman itu terutama influenza A dan B. Nah, influenza A terutama khususnya H3N2 itu sering menyebabkan gejala influenza yang lebih parah pada manusia dibandingkan influenza lainnya. Kenapa saya sebut pada manusia? Karena influenza A ini juga ada pada hewan, yaitu avian influenza atau flu burung, ya. Atau dulu ada yang disebut dengan swine flu, ya, atau flu babi. Nah, ini keluarga influenza A juga dan dia asalnya kalau avian influenza yang dari burung, kalau swine flu atau H1N1 yang dari babi, ya itu dari babi gitu. Nah, jadi influenza ini ada yang di hewan, ada yang di manusia. Nah, pada manusia memang H3N2 inilah yang lebih sering menyebabkan keparahan. Nah, subclade K ini anak turun dari H3N2 ini. Gitu. Dan nama lainnya sebetulnya, jadi subclade K ini juga penamaan yang untuk media ataupun masyarakat awam lebih mudah mengidentifikasinya. Tapi untuk kalangan saintis, peneliti, ilmuwan, subclade K ini nama lainnya adalah J.2.4.1. Itu seperti alamat rumah. Seperti alamat rumah. Sehingga lebih mudah mengidentifikasi, oh ini yang saat ini beredar. Nah, nanti kalau ada dia mutasikan, influenza ini bermutasi terus. Nah, kalau bicara gejala, sekali lagi, karena disampaikan tadi, H3N2 ini paling memang terutama pada lansia dan anak di bawah khususnya 2 tahun, lebih menyebabkan keparahan, bahkan angka kematiannya lebih tinggi ya. Nah, bahkan 10% dari lansia yang terinfeksi akan harus dirawat di rumah sakit. Nah, ini gejalanya demam tinggi biasanya, ya, bisa sampai 40-an derajat, kemudian juga batuk yang produktif terus-menerus lama, batuknya bisa lama, disertai nyeri tenggorokan yang cukup hebat dan mengganggu. Suaranya pun bisa parau ya, kalau kita masih ingat waktu COVID, suara orang itu berubah ya karena kan terinfeksi. Nah, itulah kurang lebih ciri khasnya. Kemudian juga ada flu-like syndrome-nya, illness-nya yang seperti nyeri badannya, ada beringus ya, nyeri kepala, itu khas itu. Hanya yang menonjolnya sebetulnya pada kelompok ini adalah pada yang parah ya, pada yang parah adalah demamnya tinggi, kemudian juga ada keluhan sesak napas. Jadi sama, nanti ada saturasi oksigennya bisa turun atau naik turun, khususnya terutama pada lansia, apalagi orang dengan komorbid dan juga anak di bawah 5 tahun. Tapi kalau ya mungkin saya ya atau Mbak Gege, penyimak Tribuners yang muda, sehat, ya, terinfeksi dari super flu ini atau subclade K ini, ya biasanya 2-3 hari juga sembuh sendiri. Itu bedanya, ya karena apa? Imunitasnya baik, gitu. Jadi jangan dianggap bahwa otomatis semua akan tadi yang saya sebutkan, tidak. Jadi ini influenza ini ya, yang parahnya sebetulnya pada kelompok yang terutama rawan tadi, dan rawan ini dalam artian misalnya lansia
itu terutama juga yang memang umumnya di atas 70-an ke atas, apalagi sudah 80-an. Kebetulan ini Mbak Gigi ya, baru mungkin 3-4 hari lalu bapak saya baru pulang dari rumah sakit terkena infeksi ini. Ya. Bahkan terinfeksi COVID-19, jadi double. Dan usianya sudah 81-an dan infeksi flu-nya sebetulnya tidak terlalu berat, tapi kan kalau influenza itu infeksi saluran nafas atas. Nah, kepada kelompok rawan seperti lansia, dia bisa turun ke bawah, infeksi saluran nafas bawah, jadi ke paru-paru. Nah, ini yang menjadi radang paru, pneumonia. Nah, ini yang bisa berat. Ini harus segera ke rumah sakit, apalagi lansia. Karena ada sesak, saturasi oksigennya kayak waktu COVID ya, bisa di bawah 90. Nah, ini yang bahaya, dan harus ada oksigen, dan juga termasuk untuk pneumonianya ya harus ada antibiotik yang rutin diberikan, dan biasanya rata-rata 10-14 hari di rumah sakit. Jadi jangan dianggap enteng. Namanya super flu ini juga berarti bukan, sekali lagi, bukan untuk dianggap panik menjadi panik, tidak, tapi dianggap enteng pun jangan. Jadi kenapa saya menerima undangan dari Tribun untuk ada ini, saya ingin menyampaikan pada publik bahwa jangan juga dianggap enteng, karena ada sebagian dari keluarga kita, masyarakat kita yang masuk kategori berisiko tinggi. Kalau terinfeksi subclade K ini, dia bisa harus ke rumah sakit, bahkan bisa masuk ICU, apalagi kalau anak, bayi di bawah 2 tahun, ini bisa berisiko. Dan angka kematiannya ingat tadi 0,1%. Tapi kalau 0,1% memang relatif sedikit, tapi kalau yang sakitnya katakanlah anak-anak atau lansia itu katakanlah berapa? 1000 kali 0,1 kan ada angkanya meningkat. Ada misalnya 10.000, 100.000, kan ini yang artinya tetap upaya kita adalah harus meredam, jangan sampai ini mengarah pada kelompok-kelompok berisiko tadi dengan cara pencegahan. Baik dok, ini kan baru banyak diperbincangkan belakangan ini dok. Apakah super flu ini termasuk penyakit baru atau mutasi dari virus lama dok? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Jadi ini ingat, ini sama seperti COVID-19 ya, SARS-CoV-2 itu dia punya turunan-turunan. Jadi sebenarnya virusnya bukan virus baru, tapi turunannya, jadi mutasinya yang baru. Tapi secara prinsip dia bukan virus baru, bukan penyakit baru. Sehingga kenapa tadi mayoritas orang muda ya, mungkin masih di bawah 60-an itu masih sebentar saja terinfeksinya, maksudnya gejalanya cepat hilang 2-3 hari, asal dia istirahat cukup, makan bergizi cukup, minum air dan lain sebagainya. Ini yang karena kita semua sudah punya kekebalan sebetulnya, walaupun ini tiap tahun ya dia bermutasi ya, namun kekebalannya tidak benar-benar hilang, ada, sehingga tidak berat. Dan itu yang akhirnya harus membuat kita paham bahwa ini bukanlah satu penyakit baru, bukanlah penyakit yang akan menjadi pandemi, karena ya bukan baru, sebagian sudah punya kekebalan. Apalagi kalau Anda atau kita sudah divaksin, ya sudah. Saya termasuk yang kan berisiko karena banyak bertemu dengan orang. Saya walaupun tidak langsung di rumah sakit karena saya peneliti, tapi saya dekat rumah sakit, dekat orang sakit. Tapi saya divaksin, ya, divaksin, dan vaksin inilah yang melindungi. Vaksin apa? Vaksin influenza. Nah, ini yang harus diberikan pada kelompok-kelompok berisiko tadi. Oke, baik dok. Kemudian terkait pola penularannya dok, seberapa cepat seseorang bisa tertular dok, dan bagaimana polanya? Jadi penularan penyakit infeksi saluran nafas atas ini khas semuanya sama, termasuk COVID-19 ya, yaitu dari ketika orang misalnya sudah terinfeksi dia atau orang sakit itu, dia berbicara ya dekat dengan, ini Mbak Gigi, ini kita kan pakai online nih, kalau misalnya ada di studio, saya misalnya terinfeksi tidak memakai masker, ya ini yang akan menularkan. Karena ketika itu ya ada droplets ya,
Kemudian juga pada kondisi di mana dia sedang aktif demam terus beringus dan ini ya misalnya orang itu etiket ininya personal hygiene-nya jelek, dia buang ingus sembarangan ya atau tangannya pegang kemana-mana. Nah kemudian ada orang pegang permukaan meja atau handle pintu. Nah itu yang ketika dia ke hidungnya dan lain sebagainya itu akan menularkan gitu. Nah apalagi kalau ada di satu transportasi publik misalnya bis, kereta ya, kalau di Jakarta busway misalnya, kemudian padat orang batuk sini, batuk bersin sini. Nah, sirkulasinya juga kurang baik. Nah, itu yang akan meningkatkan terjadinya penularan atau infeksi. Jadi itulah sebabnya kita harus minimalisir risiko dengan cara melakukan pencegahan. 5M masih relatif sangat penting ya, 5M ini memakai masker, mencuci tangan, kemudian juga sedapat mungkin menghindari kerumunan apalagi ini ventilasinya buruk misalnya. Itu yang bisa dilakukan. Tapi jangan karena mentang-mentang tadi sampaikan ya masih muda, umur masih 20-30-an, biarin saya nggak pakai, ya jangan juga karena sekali lagi lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan ingat, terinfeksi berulang itu mengundang masalah ya. Sebagaimana COVID-19, influenza ini kalau terinfeksi berulang ada kecenderungan ya menyebabkan dampak atau efek samping jangka panjang yang tentu tidak kita inginkan. Oke, Dok. Dok, ini ada pertanyaan di luar sana nih, Dok. Benarkah super flu ini lebih berbahaya dari COVID-19, Dok? Kalau bicara lebih berbahaya, sebetulnya dua-duanya berbahaya pada kelompok yang berisiko tadi. Ya. Kalau disebut mana yang lebih berbahaya, sebetulnya ya sama saja, terutama pada kelompok lansia misalnya, ataupun pada anak di bawah 2 tahun yang imunitasnya masih berkembang, sistem pernafasannya juga itu masih sempit kecil itu, sehingga kalau ada lendir ya ingus itu dia gampang menghambat, makanya bisa sesak, bisa kebiruan. Nah itu yang berbahaya. Jadi ya sama COVID, influenza atau infeksi saluran pernapasan atas lain yang disebabkan oleh virus lain, ada norovirus ataupun syncytia virus. Nah ini semuanya sama atau bahkan yang disebabkan oleh bakteri. Jadi dalam konteks ini semuanya bisa mengancam, terutama pada kelompok yang berisiko tadi. Baik. Dok, apabila terjadi lonjakan kasus super flu di Indonesia, apakah fasilitas kesehatan di Indonesia ini sudah siap menangani, Dok? Kalau misalnya terjadi peningkatan kasusnya, misalnya katakanlah tidak mesti sampai setengah dari yang lansia ya, 20% saja dari lansia kita ini terinfeksi, kita akan kewalahan ya, karena ini kan akan memerlukan oksigen ya, termasuk juga bicara ruang rawat di rumah sakit, itu nggak akan siap kita nggak akan siap ya. Dan termasuk juga negara-negara maju ya akan keteteran ya kalau sampai 20%. Nah untungnya pertama ya bahwa sebagian dari lansia kita ini kan juga ada yang masih melek atau literasi kesehatan, dalam hal ini vaksinasi, dia divaksin ya vaksinasi influenza. Nah kalau di kita Bio Farma ini kan ada BioFlu ya atau Flubio yang bisa memberikan proteksi untuk 3 jenis ya dari ancaman yang tadi ya, mau itu H1N1, H3N2 maupun influenza B. Nah ini yang bisa mengurangi keparahan masuk, membebani layanan kesehatan tadi. Tapi juga ingat, kita juga akan bukan hanya ruangan, oksigen akan sama seperti waktu COVID. Jadi karena ini bicara pneumonia apalagi ya kan ini akan perlu obatnya, antibiotiknya ya. Dan tentu dalam konteks kalau dalam attack rate-nya ya misalnya meningkat 20% saja ya, atau 15% dari lansia kita terinfeksi ya itu akan berat. Sejauh ini
yang memang belum terlihat ya, mudah-mudahan dalam konteks karena musim hujan juga kita bisa minimalisir risiko dengan cara yaitu orang-orang muda kita ini sebagian juga bisa menjadi barrier kalau mereka bisa hidup sehat ya untuk melindungi kelompok-kelompok rawannya. Dan ada hal sebetulnya yang mengkhawatirkan saya sebagai epidemiolog adalah bahwa karena masyarakat kita kalau sakit di rumah saja, ngobatin sendiri, ya. Jangankan yang golongan lansia, yang muda-muda juga begitu kan. Nah, ini sebetulnya yang ada positif negatif sebetulnya. Positifnya nggak membebani layanan kesehatan kan, karena nggak ke rumah sakit. Tapi negatifnya, bahayanya, dia bisa menularkan pada penghuni rumah yang rawan tadi. Kemudian juga tidak terdeteksi secara data ya, surveillance ini berapa sih sebetulnya yang sakit. Nah, ini yang menjadikan kita jadi semacam buta data, dan itu juga berbahaya karena kita menjadi tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam artian pencegahannya gitu atau antisipasi yang harus dilakukan. Baik, tapi Dok, sebenarnya apakah ada potensi super flu ini menjadi wabah di Indonesia, Dok? Kalau menjadi wabah dalam konteks wabah musiman sudah terjadi sebetulnya, sudah terjadi. Hanya yaitu kembali kita ini masih dimungkinkan ditolong ya dengan mayoritas penduduk kita ini muda gitu, muda dengan imunitas yang baik, termasuk juga ya ingat, walaupun lansia ini juga ya tidak serta-merta semua lansia akan parah, hanya 10%. Karena sebagian dari lansia ini juga bahkan cenderung lebih mempertahankan perilaku di masa pandeminya, sering pakai masker misalnya dan lain sebagainya. Ini yang juga membantu gitu. Termasuk juga lansia kita termasuk yang tidak seperti lansia di Eropa misalnya, ataupun sekarang di China dan Jepang yang bepergiannya tinggi gitu, mobilitasnya tinggi. Nah, lansia di kita termasuk yang relatif tidak semobile itu, dan itu juga membantu mengurangi terjadinya ledakan. Tapi seiring waktu, sekali lagi karena musim hujan juga ini berpengaruh ya, berpengaruh karena orang banyak di dalam ruangan atau di fasilitas publik yang padat gitu karena hujan ini. Nah, nanti kan misalnya sudah makin berkurang musimnya, nah ini yang juga akan ikut menurunkan potensi sebaran dari subclade K ini. Oke, baik. Dok, ini kalau dulu COVID kan berasal dari Cina, terus super flu ini disebut bermula dari Amerika Serikat. Ada sebagian pihak yang menilai ini adalah sebuah upaya-upaya tertentu memunculkan penyakit berujung pandemi demi produksi vaksin yang menguntungkan segelintir pihak, katanya Dok. Bagaimana tanggapan dokter? Ya, ini sekali lagi teori konspirasi yang selain menyesatkan, tapi juga cenderung berbahaya. Karena apa? Karena kita menjadi luput atau lengah untuk memberikan proteksi pada kelompok yang rawan tadi untuk melakukan vaksinasi. Karena vaksin dari influenza ini sebetulnya memberikan proteksi untuk mencegah keparahan maupun kematian. Dan negara yang memproduksi ya influenza ini bukan hanya negara Amerika, banyak negara, dan bahkan negara-negara yang memproduksi itu di barat ataupun katakanlah Australia itu juga terdampak serius oleh wabah dari influenza ini. Jadi bahwa ini sebagai satu biological weapon ya atau senjata biologis, itu bisa saya PhD saya di bidang global health security yang antara lain meneliti hal-hal seperti itu, dan ini tidak termasuk itu. Ada yang kategori biological weapon tapi bukan ini, karena ini asal muasalnya sekali lagi dunia ini semakin rawan. Nah, jadi ilmu global security-nya saya keluarin ya. Jadi dunia ini semakin rawan karena alam kita, hutan kita itu dirusak. Ya. Jadi kalau ada yang menyampaikan
teori konspirasi tadi, dia harus paham, harus tahu bahwa kenapa penyakit bermunculan, kenapa mutasi terus ada, atau bahkan H1N1 yang dari babi itu, ya, ataupun ada avian influenza yang dari burung. Kenapa itu makin akhirnya menjadi masalah bagi manusia? Ya karena alam ini rusak. Ketika hutan itu rusak, mau itu pohonnya ditebangin maupun apapun caranya, yang akan terdampak pertama adalah hewannya. Jadi hewan yang hidup di hutan itu, dia itu bukan hanya hidup begitu saja, mau itu kelelawar atau beberapa jenis hewan lain, itu membawa virus di dalam tubuh mereka. Nah, virus yang ini yang belum pernah menginfeksi atau terpapar ke manusia ini ada dalam tubuh hewan itu mungkin ratusan ribu atau bukan puluhan ribu tahun yang sejak yang lalu. Nah, ketika hewannya akhirnya karena lingkungannya rusak kemudian dia punah atau mati, dia mendekatilah atau pindah si virusnya ke hewan lain atau pindah ke manusia. Nah, disinilah kenapa dalam 20 atau 15 tahun terakhir kita melihat kemunculan banyak penyakit baru, ya. Karena manusia sendiri yang berpola, yang merusak lingkungan, sehingga virus-virus yang ada di alam liar ini akhirnya kontak dan menginfeksi manusia, ya. Sebagai contoh, ya Zika virus, 50 tahun lalu kita tidak tahu, tidak mengenal Zika virus. Kemudian COVID-19 misalnya. Nah, inilah contoh-contoh penyakit yang akhirnya yang tadinya ada di hewan pindah ke manusia karena ulah manusia. Ya, ulah manusianya ya bisa yang ada di Afrika, bisa ada yang di Amerika dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus menyadarkan kita sehingga ya kita harus jaga lingkungan. Makanya saya sekali lagi salah satu di ilmu di Global Health Security adalah kita mengajak untuk pemerintah, masyarakat melakukan pendekatan namanya One Health. Ya, One Health ini jadi bukan hanya kesehatan manusia saja, kesehatan hewannya, kesehatan lingkungan. Karena kalau salah satunya tidak terkendali atau rusak, yang akhirnya terdampak merugikan adalah pada manusia. Oke. Dok, respon seperti apa yang diharapkan dari pemerintah terkait, super flu ini, Dok? Yang harus sekali lagi kita tingkatkan sebetulnya dari pemerintah adalah meningkatkan kewaspadaan dengan meningkatkan radarnya. Jadi kalau istilahnya di epidemiologi adalah surveillance, ya. Karena surveillance ini yang akan menjadi alat pemantau pemerintah untuk melihat, wah, kasus ini meningkat tidak biasa begitu. Misalnya ini ada yang disebut dengan surveillance ILI, ya, ataupun SARI, ya. Kalau ILI influenza like illness. Jadi semua yang mirip-mirip influenza itu dideteksi setiap bulan sebetulnya. Kalau sekarang musim hujan, oh ya tahun lalu juga kasusnya di kisaran yang sama. Ya itu berarti tidak khawatir. Kita tidak usah terlalu panik, ya. Nah, kemudian sebenarnya juga SARI. Kalau SARI itu severe, ya lebih berat, acute respiratory infection. Jadi kalau misalnya dua data ini menunjukkan di musim hujan ini ya tidak berbeda jauh dengan tahun lalu, ya surveillance kita berarti memberikan sinyal tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, inilah yang harus dibangun, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Jawa, tapi juga di seluruh Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah bencana seperti di Aceh misalnya. Karena wilayah-wilayah bencana itu kan akan membuat masyarakatnya lebih rentan. Mereka hidup di pengungsian, ya situasinya dingin dan lain sebagainya, padat dan lain sebagainya. Ini yang harus lebih difokuskan untuk melindungi mereka, termasuk juga mencegah adanya penularan yang terjadi akibat ini. Dan selain itu juga antisipasi tetap harus dilakukan dengan meningkatkan pemantauan dari fasilitas-fasilitas kesehatan. Jadi biosurveillance itu
adalah sumbernya dari semua rumah sakit, semua puskesmas, klinik, itu dipantau ada nggak peningkatan dengan dibandingkan pada fase-fase tahun lalu misalnya, sebelum-sebelumnya. Ini yang akan menjadi dasar untuk kebijakan yang akan diterapkan. Termasuk ketiganya adalah melakukan upaya pencegahan, ya, karena sekali lagi upaya pencegahan itu akan jauh lebih efektif, efisien untuk menghadapi ancaman-ancaman wabah bukan hanya subgrade K ini, tapi juga yang lainnya. Dengan cara apa? Ya literasinya, meningkatkan 5M-nya, ya, terutama di masa-masa libur Nataru seperti ini. Ya kita himbau kalau yang sakit ya janganlah gitu keluar dari rumahnya. Kemudian juga menyediakan juga vaksinasi, ya, dalam konteks ini terutama vaksin flu untuk melindungi kelompok-kelompok rawan. Jadi itu yang harus dilakukan pemerintah di setiap tingkatan. Baik, semoga ini bisa menjadi catatan bagi pemerintah kita ya, Dok. Terima kasih Dokter Diki atas penjelasannya. Semoga ini semakin Sama-sama. meningkatkan kesedaran masyarakat terkait penyakit superflu ini agar bisa mencegah dan apabila sudah tertular bisa mengetahui langkah yang tepat dalam penanganan dan pencegahan penularannya. Terima kasih banyak Dokter Diki. Sama-sama. Baik, Tribuners, sekian Tribun News on Focus kali ini. Saksikan tayangan lainnya di kanal YouTube Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.